Tanganku sudah menyentuh sakelar ketika suara gesekan halus terdengar dari lantai atas. Seperti napas yang tertahan di balik dinding. Rumah ini gelap, terlalu sunyi, dan jantungku berdetak lebih cepat dari langkah kakiku sendiri. Aku berdiri sendirian di lorong, tanpa perlindungan, sementara sesuatu yang tak terlihat seolah menunggu kesalahan kecil dariku. Anak tiriku berdiri kaku di ujung tangga. Tubuhnya gemetar, matanya menatap kosong ke arah lampu yang hampir menyala. Ada ketakutan yang bukan miliknya sendiri. Ketakutan yang seperti dipinjam dari seseorang yang lebih dewasa, lebih kejam. Keheningan menekan kami berdua, membuat udara terasa berat. Lalu aku berhenti. Aku menyadari satu detail kecil yang seharusnya tidak ada di rumah yang aman. Sejak detik itu, aku tahu kegelapan ini sengaja diciptakan untuk kami. Tak ada suara lagi, hanya kesadaran dingin yang merayap pelan. Pernahkah kamu merasakan firasat bahwa satu tindakan sederhana bisa menjadi akhir segalanya? Malam itu, sunyi datang terlalu cepat, bukan karena jam menunjukkan larut, tapi karena rumah seperti menarik napasnya sendiri, lalu menahannya. Aku berhenti di tengah lorong, mendengarkan. Tidak ada suara kipas, tidak ada televisi. Bahkan detak jam dinding di ruang tamu terdengar seperti datang dari rumah lain. Sunyi yang berbeda. Sunyi yang terasa mengamati. Rumah ini seharusnya hangat. Dindingnya masih sama. Catnya belum mengelupas. Bau sabun cuci dari dapur masih akrab. Tapi ada sesuatu yang bergeser. Perlahan. Hampir tak terasa. Seperti lantai yang sedikit miring. Cukup untuk membuat langkah ragu tanpa tahu kenapa. Setiap malam sejak 2 minggu terakhir, aku merasakan hal yang sama. Begitu matahari turun dan lampu luar menyala, rumah ini berubah menjadi tempat yang tidak sepenuhnya mengenalku. Aku mencoba menyangkalnya. Mungkin aku lelah. Mungkin terlalu banyak pikiran. Tapi tubuhku tidak pernah berbohong. Bahuku selalu menegang begitu pintu depan terkunci. Telapak tanganku dingin saat menyentuh sakelar. Dari kamar anak, tidak terdengar apa-apa. Biasanya ada suara buku di balik, atau langkah kecil menuju kamar mandi. Tapi malam itu, dan beberapa malam sebelumnya, hanya ada keheningan rapat. Aku berdiri beberapa detik di depan pintunya, menahan diri untuk tidak langsung masuk. Aku mengetuk pelan. "Tidur?" tanyaku. Tidak ada jawaban. Aku membuka pintu perlahan. Anak tiriku terbaring di tempat tidur, selimut ditarik sampai dada. Mata terbuka menatap langit-langit. Matanya tidak kosong, tapi juga tidak benar-benar melihat. "Kamu kenapa?" Suaraku otomatis melembut. Dia menggeleng kecil. Gerakan yang nyaris tak terlihat. Sejak kapan anak bisa takut tanpa tahu pada apa? Aku duduk di tepi ranjang. Lampu tidur menyala redup. Cukup untuk melihat lingkar gelap di bawah matanya. Anak itu belum lama tinggal bersamaku. Setelah pernikahanku, semuanya seharusnya membaik. Setidaknya, itu yang kupercayai. "Kamu mimpi buruk?" tanyaku lagi. "Enggak," jawabnya singkat. Nada suaranya datar, tapi tangannya mencengkeram selimut terlalu erat. Buku cerita yang biasanya ada di meja kecilnya tidak terlihat. Aku menoleh ke sekeliling kamar. Rak masih rapi. Mainan kecil di sudut tidak berubah, tapi ada ruang kosong di meja, seperti sesuatu baru saja diambil. "Bukunya kemana?" tanyaku. Dia menoleh sebentar, lalu kembali menatap langit-langit. "Ada," katanya. Tidak menjelaskan. Aku tidak memaksa. Entah kenapa, malam itu setiap pertanyaan terasa seperti mendorong pintu yang sebaiknya tetap tertutup. Aku berdiri dan mematikan lampu kamar. Saat pintu hampir tertutup, aku merasa ada tatapan di punggungku. Bukan menatapku, menjagaku. Lorong terasa lebih panjang saat aku berjalan ke kamar tidur. Suamiku belum pulang. Pesannya singkat, dikirim sore tadi, pulang telat, kerjaan, tidak ada emotikon, tidak ada penjelasan. Akhir-akhir ini, pesan-pesannya selalu seperti itu. Aku berbaring, tapi tidak langsung memejamkan mata. Dari balik jendela, bayangan pohon bergerak tertiup angin. Setiap gesekan, daun terdengar seperti langkah yang tertahan.
Aku menghitung napas, mencoba menenangkan diri. Ini rumahku, kataku dalam hati. Tidak ada apa-apa. Namun, sekitar tengah malam, aku terbangun tanpa sebab jelas. Tidak ada suara keras, tidak ada mimpi, hanya perasaan seperti seseorang baru saja melewati ambang kesadaranku. Seperti saat kita tahu lampu padam, meski mata terpejam. Aku duduk perlahan. Kamar gelap tapi tidak pekat. Tirai tidak sepenuhnya tertutup. Cahaya bulan membentuk garis tipis di lantai. Dan di sana, aku melihatnya. Pintu lemari sedikit terbuka. Aku yakin sebelum tidur, aku menutupnya. Selalu. Kebiasaan kecil yang tidak pernah kulanggar. Aku menatap celah hitam itu beberapa detik terlalu lama, berharap mata ini salah. Aku bangkit, melangkah pelan, membuka pintu lemari sepenuhnya. Pakaian tergantung rapi. Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang hilang. Aku menghela napas. Bodoh, pikirku. Lalu, aku menutupnya kembali, memastikan gagangnya terkunci. Saat kembali ke tempat tidur, aku sadar jantungku masih berdegup terlalu cepat. Keesokan paginya, rumah terasa sama sunyinya. Anak itu sarapan tanpa suara. Sendoknya menyentuh mangkuk perlahan, seperti takut bunyinya terlalu keras. Aku mencoba membuka percakapan, menanyakan sekolah, teman, hal-hal kecil. Jawabannya singkat. Aman. Tapi matanya terus melirik ke arah jendela dapur. Kamu lihat apa? Tanyaku akhirnya. Enggak, katanya cepat, terlalu cepat. Setelah dia berangkat sekolah, aku berkeliling rumah. Ini rutinitasku. Menyapu, merapikan, membuka jendela. Tapi hari itu aku menemukan hal-hal kecil yang tidak sinkron. Pintu belakang tidak terkunci rapat. Aku berlutut, memeriksa kaitnya. Tidak rusak, hanya tidak tertutup sempurna. Aku menutupnya, mencoba mengingat. Aku yakin aku menguncinya semalam. Di ruang tamu, figura foto pernikahan kami sedikit miring. Aku meluruskannya, jari-jariku berhenti sejenak di kaca. Wajah kami tersenyum di sana. Aku ingat hari itu dengan jelas. Janji-janji yang terdengar sederhana, aman. Di dapur, sebuah gelas berada di wastafel. Gelas yang tidak kugunakan. Aku jarang minum air malam hari. Anak itu selalu memakai botol. Aku mencuci gelas itu, tapi rasa tidak nyaman tidak ikut hanyut. Siang berlalu lambat. Setiap suara dari luar membuatku menoleh. Motor lewat, pintu tetangga dibuka. Normal. Tapi tubuhku tetap siaga. Sore hari, suamiku pulang lebih cepat. Ia masuk tanpa banyak bicara, meletakkan tas, menyalakan televisi. Aku mengamatinya dari dapur. Wajahnya lelah, tapi tidak berbeda. Kamu kelihatan capek, kataku. Iya, jawabnya. Pendek. Aku ingin mengatakan sesuatu. Tentang pintu. Tentang anak itu. Tapi kata-kata tertahan. Aku tidak ingin terdengar berlebihan. Tidak ingin menciptakan masalah dari perasaan. Malam datang lagi. Kami makan malam hampir tanpa percakapan. Anak itu lebih diam dari biasanya. Ketika suamiku bertanya, "Kenapa?" Dia hanya mengangkat bahu. Setelah semua tidur, aku kembali terbangun. Kali ini, aku mendengar sesuatu. Bukan langkah, bukan suara pintu. Seperti gesekan lembut, berulang, dari arah ruang tamu. Aku duduk, menahan napas. Suara itu berhenti. Keheningan kembali. Terlalu cepat. Seperti seseorang sadar sedang didengar, aku menunggu. 1 menit, 2. Aku bangkit dan membuka pintu kamar. Lorong gelap. Lampu tidur di ruang tamu mati. Aku melangkah perlahan. Setiap papan lantai, seperti ingin berderit, tapi menahan diri. Di ruang tamu, semuanya tampak normal. Televisi mati. Sofa rapi. Tapi karpet di dekat meja bergeser beberapa sentimeter. Aku menatapnya lama. Lalu aku membungkuk. Di lantai, ada bekas samar. Seperti jejak sepatu yang hampir terhapus. Bukan lumpur, bukan debu yang jelas. Hanya perubahan arah serat karpet. Aku berdiri, menelan ludah. Rumah ini kosong. Seharusnya kosong. Aku melangkah mundur, perlahan, sampai punggungku menyentuh dinding. Nafasku terdengar terlalu keras di telinga sendiri. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Menyalakan lampu terasa seperti kesalahan. Diam juga bukan pilihan.
Aku kembali ke kamar, mengunci pintu, duduk di lantai sampai pagi. Dan saat matahari akhirnya muncul, aku tahu satu hal dengan pasti. Malam berikutnya tidak akan memberiku pilihan untuk berpura-pura lagi. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi, dengan perasaan seolah ada sesuatu yang belum selesai di malam tadi. Bukan mimpi, lebih seperti bayangan yang tertinggal di sudut pikiran, menunggu disadari. Dari kamar anak, terdengar suara langkah kecil, teratur, terlalu teratur. Aku menunggu di dapur, berpura-pura sibuk menanak nasi. Anak tiriku muncul di ambang pintu, tas sudah di punggung, seragam rapi. Ia berhenti sebentar, menatap jendela, lalu menunduk. "Kamu mimpi apa?" tanyaku, seolah ringan. "Enggak," katanya, nada datar, lalu menambahkan, "Jangan nyalain lampu malam nanti." Aku berhenti mengaduk. Kalimat itu tidak diucapkan sebagai permintaan, lebih seperti aturan yang sudah lama ada. "Kenapa?" tanyaku. Dia mengangkat bahu, bikin kelihatan. "Apa yang kelihatan?" Dia tidak menjawab. Mengikat tali sepatunya dengan cepat, lalu berdiri. Saat aku mencoba menahan, tangannya sudah berada di gagang pintu. Tatapannya singkat, penuh tekanan yang tidak sesuai dengan usia. "Aku harus berangkat," katanya. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang seperti menunggu. Sejak hari itu, aku mulai mengamati. Bukan dengan kecurigaan yang keras, melainkan dengan perhatian yang dipaksakan untuk tampak biasa. Aku memperhatikan jam tidur anak itu, cara dia menutup tirai. Bagaimana dia selalu memastikan jendela kamar terkunci sebelum gelap. Ketakutannya konsisten, terlatih, bukan seperti anak yang takut gelap atau takut cerita seram. Lebih seperti seseorang yang pernah salah, lalu belajar untuk tidak mengulanginya. Aku menemukan bekas kecil di pergelangan tangannya saat ia mencuci tangan. Bekas lama, hampir pudar, seperti bekas dipegang terlalu erat. Aku menatapnya lebih lama dari seharusnya. "Itu kenapa?" tanyaku. Dia menutupinya cepat. "Jatuh." "Dari mana?" "Sepeda." Aku mengangguk, tidak memperpanjang. Tapi di kepalaku, ada daftar panjang pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Siang hari, aku mencoba keluar rumah. Mengunjungi tetangga depan, ibu yang sering duduk di teras. Aku membawa piring berisi gorengan, alasan yang aman. "Anaknya pendiam ya," katanya sambil tersenyum tipis. "Agak," jawabku. "Bapaknya jarang kelihatan," tambahnya. Aku tersenyum kaku. Kerjaannya banyak. Dia mengangguk, tapi matanya melirik ke arah rumahku, seperti menghitung jendela. Lalu dia menurunkan suara. "Rumah itu dulu sering kosong." "Dulu?" tanyaku. "Ya sebelum kamu pindah. Lama." Aku menunggu kelanjutannya. Tidak ada. Dia kembali menatap piring di pangkuannya. Percakapan berhenti di sana. Seolah kata berikutnya terlalu berat. Di rumah, aku mencoba bersikap rasional. Membuat daftar di kertas kecil. Pintu tidak terkunci. Barang bergeser. Anak takut. Semua bisa dijelaskan, kataku pada diri sendiri. Kebiasaan baru. Stres. Penyesuaian keluarga. Namun setiap malam, daftar itu terasa tidak cukup. Suamiku semakin jarang berbicara. Pulang larut. Makan tanpa melihat. Saat kutanya tentang anaknya, jawabannya selalu singkat. Dia baik-baik saja. Dia takut sesuatu. Anak-anak memang begitu. Nada suaranya tidak defensif. Justru terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah memutuskan tidak ingin tahu. Suatu malam, listrik padam sebentar. Tidak lama. 5 menit. Tapi dalam gelap itu, anak tiriku berdiri di lorong, memeluk lutut. Aku menemukannya tanpa suara. Seperti dia sudah tahu kemana harus pergi saat lampu mati. "Ke kamar ya," kataku pelan. Dia menggeleng. "Kamu dingin. Aman di sini," katanya. "Aman dari apa?" Dia menutup mata. Napasnya pendek. Aku tidak memaksa. Aku duduk di lantai bersamanya sampai listrik kembali. Saat lampu menyala, dia menutup wajah.
Jangan, katanya. Aku mematikan lampu lagi. Lorong kembali gelap. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu. Di ujung lorong, di dekat pintu belakang, ada titik merah kecil, sangat kecil. Aku berkedip. Titik itu hilang. Mungkin pantulan, mungkin lelah. Malam berikutnya, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu mati. Hanya cahaya dari ponsel yang kupelankan. Aku mendengarkan rumah bernapas. Jam berdetak. Kulkas berbunyi. Lalu ada klik halus. Seperti sakelar yang disentuh tanpa menyalakan apapun. Aku menahan napas. Dari sudut rak buku, ada bayangan kecil yang tidak seharusnya ada. Aku mendekat, perlahan. Jantungku memukul rusuk. Di balik vas, ada lubang kecil di dinding. Tidak besar. Cukup untuk sebuah lensa. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Dinding itu dingin. Terlalu halus di sekitarnya, seperti baru disentuh. Aku mundur satu langkah. Tidak berteriak. Tidak menyalakan lampu. Aku kembali ke kamar, mengunci pintu. Duduk di ranjang. Pikiranku berlari. Kamera? Dari siapa? Untuk apa? Pagi harinya, aku memeriksa lagi. Lubang itu tertutup debu tipis. Seolah tidak pernah ada. Aku menggeser vas. Dinding utuh. Tidak ada apa-apa. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Tapi anak itu tidak. Saat aku mengantarnya ke sekolah, dia berhenti di gerbang, menatap rumah dari kejauhan. Bu, katanya pelan, kalau ada yang nanya, aku di sekolah sampai sore. Siapa yang nanya? Siapa aja? Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi bel masuk berbunyi. Dia berlari pergi tanpa menoleh. Hari itu, aku mencoba menghubungi keluarga suamiku. Ibunya tidak menjawab. Kakaknya berkata sibuk. Semua percakapan singkat, dangkal. Tidak ada yang ingin mendengar. Sore, aku memeriksa loteng. Debu tebal. Kardus lama. Tidak ada jejak baru. Tapi di sudut, aku menemukan kabel tipis, terpotong. Tidak tersambung ke apapun. Malam kembali turun. Aku mematikan semua lampu, sesuai permintaan anak itu. Kami makan dalam cahaya lilin. Bayangan bergerak di dinding. Aku merasa seperti aktor di panggung kecil yang dilihat dari jauh. Suamiku pulang larut. Saat aku menyebut kabel di loteng, dia berhenti mengunyah. Kabel apa? Tanyanya. Tipis, seperti kabel kamera. Dia menatapku lama. Terlalu lama. Kamu terlalu banyak mikir, katanya akhirnya. Nada itu bukan marah. Lebih seperti peringatan. Malam itu, aku tidur di kamar anak. Duduk di lantai, punggung ke dinding. Dia tertidur dengan cepat, seperti seseorang yang akhirnya lelah berjaga. Sekitar pukul 2, aku mendengar suara lembut, seperti napas lain di dalam rumah. Bukan dari kami. Aku membuka mata. Dalam gelap, ada titik merah kecil di dekat langit-langit. Stabil, diam. Aku tidak bergerak, tidak bernapas terlalu keras. Saat itu aku mengerti. Rumah ini bukan hanya tidak aman. Rumah ini sedang diperhatikan. Aku terbangun oleh suara benda jatuh, keras dan terlalu dekat. Bukan dari luar rumah, dari dalam, dari arah dapur. Aku langsung berdiri. Tidak sempat berpikir. Tidak sempat merasakan takut yang perlahan. Tubuhku bergerak lebih cepat dari kesadaran. Lorong gelap, tapi kakiku hafal jaraknya. Aku menahan napas, mendengarkan. Tidak ada suara lanjutan. Hanya dengung tipis di telinga sendiri. Di dapur, aku berhenti. Gas. Bau itu menusuk, tajam, memenuhi ruangan. Kompor menyala tanpa api. Knopnya terbuka penuh. Jendela tertutup. Aku berdiri membeku selama 1 detik yang terasa terlalu panjang. Lalu refleks mengambil napas pendek dan memutar knop dengan tangan gemetar. Aku membuka jendela. Perlahan, takut gesekan kecil saja cukup memicu sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Tanganku dingin. Lututku melemas. Aku bersandar ke meja. Menunggu udara berganti. Kalau aku datang 5 menit lebih lambat, aku tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak berani membayangkan. Dari balik lorong, terdengar suara langkah kecil yang tergesa. Anak tiriku berdiri di ambang dapur, wajahnya pucat,
mata membesar. Jangan nyalain apa-apa, katanya cepat. Aku menggeleng. Sudah aman. Dia tidak masuk. Tetap di sana. Seperti takut melangkah lebih jauh. Itu hampir, katanya pelan. Nada suaranya bukan kaget. Bukan panik spontan. Lebih seperti konfirmasi. Siapa yang nyalain? Tanyaku. Dia menunduk. Bahunya naik turun cepat. Bukan aku. Aku percaya. Tanpa ragu. Kami duduk di lantai dapur sampai matahari muncul. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Hanya kelelahan yang berat. Saat cahaya pagi masuk, dapur terlihat biasa saja. Kompor tua. Meja kayu. Tidak ada tanda bahwa ruangan ini hampir menjadi akhir dari segalanya. Suamiku pulang siang hari. Aku menunggunya di ruang tamu. Ketika aku menceritakan tentang kompor, dia tidak terkejut. Kamu yakin lupa matiin? Tanyanya. Aku menatapnya lama. Aku tidak pakai kompor malam itu. Dia menghela napas. Duduk. Mungkin anaknya. Anak itu berdiri di belakangku. Tubuhnya kaku. Dia tidur, kataku. Anak bisa bangun. Jawabnya ringan. Ringan. Terlalu ringan untuk sesuatu yang hampir membunuh kami. Sejak hari itu, aku berhenti mencari penjelasan yang masuk akal. Aku mulai menerima bahwa ada niat di balik semua ini. Dan niat itu tidak ceroboh. Aku memasang kebiasaan baru. Memeriksa kompor 3 kali. Mengunci pintu dengan urutan tertentu. Menutup tirai sebelum gelap. Setiap suara kecil menjadi alarm. Setiap bayangan menjadi ancaman. Anak itu tidak pernah sendirian lagi. Dia selalu berada dalam jarak pandangku. Jika aku ke kamar mandi, pintu kubiarkan terbuka. Jika aku ke dapur, dia duduk di meja. Dia tidak protes. Seolah itu sudah lama menjadi aturannya. Suatu sore, saat aku melipat pakaian, dia duduk di lantai, menggambar. Kertasnya penuh garis hitam. Tidak ada bentuk jelas. Itu apa? Tanyaku. Dia menutup kertasnya cepat. Cuma coretan. Aku melihat tangannya gemetar. Halus tapi konsisten. Kamu pernah lihat orang sembunyi di rumah? Tanyaku pelan. Dia tidak langsung menjawab. Matanya menatap dinding. Bukan sembunyi. Terus, menunggu. Kata itu jatuh berat di antara kami. Mereka siapa? Tanyaku. Dia menggeleng. Aku nggak boleh bilang. Siapa yang bilang? Dia terdiam lama. Napasnya semakin cepat. Aku menyesal bertanya, tapi terlambat. Kalau bilang, lampunya nyala, katanya akhirnya. Aku tidak bertanya lagi. Malam itu, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi, rumah ini penuh orang, tapi tidak satu pun berbicara. Mereka berdiri di sudut, menatap. Saat aku terbangun, dadaku sesak. Aku duduk, mencoba tenang. Dari kamar anak, terdengar suara tangisan tertahan. Aku masuk. Dia meringkuk, memeluk lutut. Jangan tidur, katanya saat melihatku. Kalau tidur, mereka pikir aman. Siapa mereka? Dia menutup telinga. Aku memeluknya. Tubuhnya dingin. Seperti sudah lama berjaga. Aku mulai memperhatikan suamiku dengan cara berbeda. Cara dia menatap ponsel. Cara dia selalu tahu kapan aku di rumah. Cara dia menolak saat aku ingin mengganti kunci. Ngapain ribet? Katanya. Kita nggak kenapa-kenapa. Kalimat itu terasa seperti ejekan. Aku menemukan pesan terhapus di ponselnya. Bukan isi yang mencurigakan. Justru sebaliknya. Terlalu bersih, terlalu hati-hati, seperti seseorang yang tahu apa yang harus disembunyikan. Suatu malam, hujan turun deras. Listrik berkedip. Aku dan anak itu duduk di ruang tengah, lampu mati. Suamiku belum pulang. Di tengah hujan, terdengar bunyi klik dari atas. Dari arah langit-langit. Anak itu langsung menutup mulutku dengan tangannya. Kecil, tapi kuat. Diam, bisiknya. Kami mendengar suara gesekan, pelan. Seperti benda digeser dengan hati-hati. Aku menahan napas. Dalam gelap, aku melihat bayangan bergerak di langit-langit, samar di antara kilat. Tiba-tiba, sesuatu jatuh. Benda kecil, hitam, menghantam lantai dengan suara tumpul. Anak itu menjerit pendek, lalu memelukku erat. Aku meraih benda itu, kamera kecil.
Lensa menghadap kami. Lampu merah mati. Tanganku gemetar hebat. Suara pintu depan terbuka. Suamiku masuk, basah oleh hujan. Dia berhenti melihat kami di lantai memegang kamera. "Apa itu?" tanyanya. Aku berdiri. "Kamu mau jelasin?" Dia menatap kamera itu lama. Terlalu lama. Lalu dia tersenyum kecil. "Kamu salah paham," katanya. Senyum itu bukan menenangkan. Itu senyum seseorang yang tahu permainan sudah berjalan jauh. Anak itu bersembunyi di belakangku, gemetar hebat. "Dari mana?" tanyaku. "Banyak rumah pakai," jawabnya. "Keamanan." Tanpa bilang, dia mengangkat bahu. "Kamu panik orangnya." Aku tertawa pendek. Tidak ada humor di sana. Hanya suara yang keluar karena tekanan terlalu besar. "Kompor," kataku. "Itu juga keamanan?" Wajahnya mengeras sesaat, lalu kembali tenang. "Kamu capek," katanya. "Kita bahas besok." Dia melangkah ke arahku. Aku mundur refleks. Jarak kecil itu terasa seperti jurang. "Aku mau bawa anak ini pergi," kataku. "Tidak," jawabnya cepat. Nada itu bukan permintaan. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Bukan karena kamera, bukan karena gas, tapi karena aku akhirnya melihat jelas siapa yang berdiri di seberangku. Malam itu, aku mengunci diri di kamar anak. Kami duduk bersandar di pintu. Aku memegang ponsel, siap menelepon siapapun, tapi tidak ada satu nama pun yang terasa aman. Di luar, langkah suamiku mondar-mandir, tidak terburu-buru, seperti menunggu waktu yang tepat. Anak itu berbisik di telingaku, suaranya hampir hilang. "Ini bukan buat kita," katanya. "Ini buat nanti." "Nanti apa?" Dia menelan ludah. "Biar kelihatan kecelakaan." Kata itu menancap. Aku menutup mata, merasakan kebenaran yang terlalu besar untuk ditolak. Ini bukan serangkaian kejadian acak, ini rencana. Dan kami ada di tengahnya. Aku membuka mata saat fajar belum sepenuhnya menembus tirai kamar. Sunyi di rumah ini tidak lagi menenangkan. Setiap papan lantai, setiap sudut, terasa seperti kemungkinan jebakan. Aku duduk di tepi ranjang, menahan napas, memikirkan malam sebelumnya, kamera di dapur, kompor hampir menjadi bencana. Semua itu mengubah cara aku melihat rumahku sendiri. Anak tiriku duduk di lantai, menggambar lagi. Kali ini garis-garisnya lebih tegas, lebih terarah. Ia menatapku sebentar, lalu mengangkat kertas itu, seperti ingin menunjukkan sesuatu. Aku melihat ada bentuk simbolik, lingkaran dan tanda silang. Tidak jelas artinya, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang terkandung di setiap goresan. "Kamu nggak takut lagi?" Tanyaku pelan. Dia menatapku. Wajahnya masih pucat, tapi ada nyala kecil di matanya. "Kalau kita tahu jalannya, enggak," jawabnya. Suaranya berat untuk anak seusianya. Aku mengangguk, memahami. Kami mulai menyusun aturan baru. Lampu malam tetap mati. Pintu selalu dikunci dengan urutan tertentu. Jendela diperiksa berulang. Aku memetakan setiap ruang, setiap kemungkinan, sudut yang bisa dimanfaatkan musuh. Rumah ini bukan lagi rumah. Ini medan bertahan hidup. Setiap langkah, anak tiriku mulai lebih mantap. Ia menaruh benda dengan cara tertentu, menutup tirai dengan cepat tapi tertib. Ia belajar menyeimbangkan ketakutan dan keberanian dalam ukuran kecil. Aku mulai mengandalkannya. Tidak seperti sebelumnya, ketika aku selalu melindunginya, sekarang kami saling menjaga, secara diam-diam, tanpa kata panjang. Aku mengumpulkan bukti. Kabel yang dipotong di loteng, bekas kamera tersembunyi, foto-foto lama di rak yang terlihat aneh, catatan kecil yang mungkin pernah dilewatkan. Setiap item kubawa ke satu tempat, menandai, meneliti, menunggu pola muncul. Malam menjadi terlalu panjang, napas terlalu keras, tapi aku tetap fokus. Suamiku semakin jarang bicara. Kehadirannya dingin, kata-katanya tegas tapi singkat. Ada sesuatu dalam tatapannya yang mulai kusadari. Ia terlalu tahu apa yang kulakukan, tapi tidak pernah bergerak terburu-buru. Seolah setiap tindakan kami diamati, diukur, dan diprediksi. Suatu sore,
Aku mendengar anak itu berbicara sendiri. Kata-katanya pelan, hampir tidak terdengar. Kalau dia lihat, nanti, lalu berhenti. Aku menatapnya. Siapa? Tanyaku. Ia menggeleng, menunduk, napas cepat. Aku tidak mendesak. Ini bukan waktunya bertanya, tapi memerhatikan. Malam itu, aku mengunci semua pintu, menutup semua tirai, dan duduk di ruang tamu bersama anak tiriku. Lampu dimatikan. Suara jam berdetak, suara hujan jatuh di atap. Setiap bayangan di dinding terasa hidup. Aku menatapnya, merasakan ikatan yang tumbuh di antara kami. Ia tidak lagi sekadar anak yang takut. Ia menjadi partner dalam pertahanan. Tiba-tiba, aku mendengar suara ringan dari atas tangga. Tidak berlari, tidak gaduh, hanya gesekan kaki pelan. Aku menahan napas. Anak itu menempel di lenganku. Tubuhnya kaku, tapi lebih percaya diri dari sebelumnya. Aku merasakan detak jantungnya selaras dengan detakku sendiri. Aku perlahan naik tangga. Setiap langkah diatur, hati-hati. Mata menelusuri setiap sudut. Di ruang keluarga, aku melihat sesuatu yang sebelumnya terlewat. Sebuah rak buku, sedikit bergeser. Di baliknya, ada celah kecil. Kupasang lampu senter dari ponsel, menyorot. Ada lensa kamera. Lebih besar dari sebelumnya, terpasang rapi. Tubuhku menegang. Ini bukan percobaan acak. Ini peringatan, rencana yang disengaja. Kamera itu menghadap ke ruang tengah, ke arah anak tiriku dan aku. Aku menurunkan senter perlahan. Bayangan di langit-langit memantul di dinding. Tidak ada bunyi, tidak ada jejak kaki baru. Tapi pesan itu jelas. Aku kembali ke kamar anak, memegang tangannya. Tidak berkata apa-apa. Diam bersama, memahami satu sama lain tanpa suara. Malam ini kami berjaga, tidak tidur, mendengar rumah bernapas. Aku tahu musuhnya dekat, terlalu dekat, dan setiap langkah kami selanjutnya bisa menjadi penentu. Di meja samping ranjang, aku meletakkan semua bukti yang terkumpul. Pola mulai muncul meski samar. Satu nama muncul dalam pikiranku, seseorang yang selalu berada di dekat kami, tenang, tanpa kesalahan. Aku menatap anak tiriku, dan dia menatapku balik. Kami saling mengerti. Ancaman itu nyata, rencana itu berjalan, dan kami harus bertahan. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Saat membukanya, aku tahu malam berikutnya akan menentukan. Identitas pelaku mulai mengerucut. Kami harus siap. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan tekad yang tidak tergoyahkan. Kami tidak hanya bertahan, kami mulai bergerak. Aku menerima pesan itu malam-malam, dari nomor tak dikenal. Satu kalimat pendek. Aku tahu siapa yang mengawasi kalian. Hati-hati. Tidak ada nama, tidak ada tanda siapa pengirimnya. Hanya titik dan peringatan yang berat. Aku menatap layar ponsel terlalu lama, mencoba mencerna. Detak jantungku keras, tapi ada rasa lega samar, ada sekutu. Anak tiriku duduk di lantai, menggenggam boneka, matanya menatapku. Ia merasakan perubahan dalam perasaanku. Aku menatapnya balik, berusaha menyalurkan ketenangan. Kita dapat bantuan, kataku pelan. Ia mengangguk, tapi tubuhnya tetap tegang. Kepercayaan mulai dibangun, hati-hati, rapuh. Aku menunggu malam berikutnya untuk petunjuk lebih lanjut. Rumah tetap sunyi, tapi aku lebih waspada dari sebelumnya. Setiap papan lantai, setiap papan tangga, aku lalui dengan langkah yang diperhitungkan. Di ruang tamu, aku meninjau bukti lama. Kabel potong, kamera tersembunyi, foto-foto, catatan anak. Informasi baru ini seperti puzzle yang mulai tersusun. Pola muncul di antara ketakutan dan kerapuhan. Pesan berikutnya datang beberapa hari kemudian, tertanggal malam sebelumnya. Petunjuk singkat, satu alamat, dan instruksi. Datang sendiri, jangan beritahu siapapun. Aku menelan napas. Risiko besar. Tapi ini satu-satunya cara untuk memahami siapa yang berada di balik semua ini. Aku menyusun rencana diam-diam. Anak tiriku tetap di rumah, aman, namun dia belajar langkah-langkah kecil.
Buka jendela hanya sebagian, jangan geser furnitur, simpan barang-barang penting di tempat yang tidak jelas. Keberanian kecilnya muncul. Ia menatapku dengan mata yang tidak lagi sepenuhnya takut. Ada strategi dalam ketakutannya, dan aku mulai memanfaatkannya. Suamiku tetap diam, terlalu tenang. Cara dia bergerak, cara dia memeriksa rumah tanpa suara, membuatku yakin dia tahu lebih banyak daripada yang dikatakannya. Setiap kali aku melangkah terlalu cepat atau mengalihkan pandangan, ada perasaan bahwa ia memperhatikan, mengukur, dan menunggu. Aku pergi ke alamat yang dikirim. Jalan sempit, lampu jalan redup, hujan tipis menetes di jaketku. Di sebuah rumah tua, seseorang menunggu di ambang pintu. Wajahnya samar di cahaya lampu. Tanpa basa-basi, ia menyerahkan amplop. "Buka di tempat aman," katanya. Aku mengangguk, mempelajari setiap gerakannya. Setiap kata, setiap bisik, terasa seperti instruksi rahasia. Di dalam amplop, ada foto lama, cetakan log aktivitas kamera tersembunyi, dan catatan kecil. Petunjuknya jelas. Motifnya bukan kebetulan, bukan kesalahan. Semua terencana. Nama pelaku mulai terlihat, tersembunyi di antara jejak yang selama ini dianggap acak. Aku kembali ke rumah dengan napas berat. Anak tiriku sudah menunggu, duduk di tepi ranjang. Aku menunjukkan beberapa foto dan catatan kecil. Ia menatap, menelan ludah, lalu menatapku balik. Ada kesadaran bersama. Kami tidak sendirian, tapi musuh semakin dekat, lebih waspada dari sebelumnya. Malam itu, lampu mati. Aku menyalakan senter kecil di meja. Suamiku masuk, wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi. Aku menatapnya, menahan napas. Ia berhenti sejenak, menatap ruang tengah, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan ramah, itu perhitungan. Aku menunduk ke anak tiriku, menyalakan senter lain di tangan kami. Diam. Kami menyusun strategi kecil, mencatat jalur, memikirkan langkah selanjutnya. Aku sadar, pelaku mulai merasakan bahwa kami membangun perlawanan. Di sudut ruangan, bayangan di dinding bergerak pelan. Lampu lilin bergoyang oleh angin dari jendela yang sedikit terbuka. Detak jantungku berdentang keras, dan aku tahu satu hal dengan pasti. Permainan psikologis ini baru saja meningkat. Identitas pelaku semakin jelas di benakku. Tapi konfrontasi langsung masih terlalu berisiko. Aku menatap anak tiriku, kemudian ke arah pintu. Semua langkah kami berikutnya harus hati-hati. Kami mulai bergerak dari bayangan menuju cahaya. Tetapi malam ini, musuh sudah tahu bahwa perlawanan sedang dibangun. Sunyi rumah tidak lagi menghibur. Sunyi itu penuh pengawasan. Aku menelan ludah, menarik napas panjang, dan bersiap menghadapi gelombang yang akan datang. Aku terbangun oleh suara ketukan tipis di jendela kamar. Sekejap, jantungku berdetak tak menentu. Bayangan di luar bergerak pelan, tapi jelas bukan angin. Aku menahan napas, menatap anak tiriku yang duduk di lantai, memeluk lututnya. Matanya besar, menatapku, tubuhnya kaku. "Kamu lihat itu?" tanyaku pelan. Dia mengangguk, tanpa suara. Tangan kecilnya gemetar saat menyentuh boneka. Aku mengangguk ke arahnya, memberi isyarat agar tetap diam. Perlahan, aku merayap ke jendela, menahan napas setiap gerakan papan kayu di lantai yang nyaris berderit. Bayangan itu menghilang, tapi rasa terancam tetap ada. Malam itu, aku memutuskan untuk memancing. Bukti yang kukumpulkan, kamera tersembunyi, catatan, semua kubuat seolah bukan sengaja ditemukan. Setiap jejak sengaja kucatat, setiap pola kubuat terlihat jelas, untuk dilihat oleh mata yang salah. Aku tahu pelaku mengamati. Dan ini waktu untuk menunggu celah. Suamiku pulang lebih awal. Aku berdiri di ruang tamu. Tubuhku tegang. Ia masuk, wajah tenang, senyum tipis yang selalu membuatku waspada. "Kenapa kamu begadang?" tanyanya. "Pikirkan sesuatu," jawabku. Nada suaraku datar. Ia menatapku lama. Mata itu penuh perhitungan. "Sendirian?" "Aku dan anak," jawabku. Anak tiriku mengintip dari pintu kamar.
tubuhnya setengah tersembunyi. Kami duduk di sofa. Aku sengaja membiarkan beberapa catatan terlihat. Kamera kecil di rak, kabel yang dulu dipotong kini dibiarkan menggantung. Aku menahan napas, memperhatikan reaksinya. Matanya berkedip lebih cepat dari biasanya. Napasnya tertahan sebentar. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak menenangkan. Itu senyum seseorang yang merasa terpojok. Aku mulai menyingkap masa lalunya. Melalui pesan anonim dan bukti lama, aku menyusun gambaran utuh. Kekerasan, pengendalian, obsesi terhadap kepatuhan dan ketakutan. Semua pola ini kini terlihat jelas di rumah ini. Pelaku bukan sembarangan. Ia belajar menghancurkan dengan cara halus, psikologis. Anak tiriku duduk di dekatku, memegang tanganku. Aku bisa merasakan ketakutan yang dulu, mengekangnya perlahan berubah menjadi keberanian kecil. Ia mulai memahami bahaya, mulai belajar membaca gerak-gerik pelaku. Sesekali, ia menatapku, seolah memberi kode, kita harus bertahan. Suamiku berdiri, berjalan ke arah lampu ruang tamu, seolah tidak peduli, tapi aku melihat matanya. Ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Aku menarik napas, menunggu. Ia menyentuh lampu, tetapi tidak menyalakan. Sedikit kesalahan, dan semua yang direncanakan akan terbongkar. Aku memutuskan untuk meningkatkan tekanan. Membuat tanda-tanda yang sengaja meninggalkan jejak. Peta rumah, catatan anak, posisi benda, semuanya seolah acak tapi sebenarnya terstruktur. Reaksi suamiku menjadi semakin jelas, gelisah, sering menoleh, napas sesekali tersendat. Ia kehilangan kendali, topengnya mulai retak. Tiba-tiba, terdengar bunyi benda jatuh dari atas tangga. Anak tiriku menempel di lenganku. Tubuhnya kaku, tapi lebih waspada. Aku menunduk, menyentuh pundaknya. Tetap diam, bisikku. Suamiku menatap kami lama, senyumnya mengeras. Apa yang kalian rencanakan? Tanyanya akhirnya. Nada itu lebih berat dari biasanya, penuh kemarahan yang dipendam lama. Aku menatap balik. Tubuhku tegang. Tidak ada. Hanya rumah kita. Dia tersenyum lagi, tipis, tapi matanya berkilat. Sebuah perhitungan cerdas. Aku tahu ia sadar bahwa perlawanan sedang dibangun, dan ia tidak akan diam. Anak tiriku menggenggam tanganku lebih erat. Kami saling bertukar pandang. Tidak ada kata, hanya pemahaman. Keputusan sulit akan datang. Risiko meningkat. Setiap gerak kami sekarang terukur. Malam ini bukan lagi tentang bertahan. Malam ini tentang memancing. Di sudut ruang, bayangan lampu lilin bergerak pelan, memantulkan wajah kami di dinding. Aku menahan napas, menunggu momen yang tak terhindarkan. Suamiku sudah kehilangan sebagian kendali. Topengnya mulai retak, tapi konfrontasi belum dimulai. Aku menatap anak tiriku, dan dalam diam itu, kami memahami satu hal. Besok, konfrontasi tak akan bisa dielakkan. Lampu mati. Rumah menjadi teater bayangan yang bergerak pelan. Setiap sudut, setiap papan lantai, terdengar dalam keheningan yang menekan. Aku berdiri di ruang tamu, tangan menggenggam senter kecil, napas menahan ketegangan. Anak tiriku di sampingku. Tubuhnya tegang, tapi matanya bersinar dengan keberanian yang baru, lahir dari keputusasaan. Suamiku masuk, langkahnya lambat, penuh perhitungan. Senyumnya tipis, wajahnya dingin. "Kamu menyiapkan apa?" tanyanya. Nada itu seperti ujian, menilai, mengukur reaksi kami. "Aku hanya ingin rumah ini aman," jawabku datar. Tidak satu kata lebih, tidak satu gerak lebih. Aku memulai strategi yang sudah direncanakan. Kamera yang dulu tersembunyi, kabel yang dipotong, catatan yang tersusun rapi, semua ditinggalkan di tempat yang mudah terlihat. Namun dengan maksud jelas. Aku tahu ia memperhatikan. Ia tidak bisa menahan diri lama. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. Anak tiriku menempel di lenganku. Napasnya cepat, tapi tangannya kuat memegang tanganku. Aku menunduk, menyentuh pundaknya. "Tetap diam," bisikku. Ia mengangguk, menahan napasnya. Suamiku bergerak pelan ke arah tangga, menatap kami dengan mata yang mulai kehilangan kendali. Topengnya retak,
Kemarahan terpendam terlihat jelas. Setiap langkahnya terukur, tapi jelas ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Aku menunggu, menahan napas, bersiap pada reaksi pertamanya. Aku memicu langkah kedua, membuka sebagian tirai, menyalakan lampu kecil di rak, menunjukkan bukti yang sudah kami kumpulkan. Foto lama, catatan, kamera kecil, semua menatapnya kembali. Mata suamiku berkedip cepat, wajahnya memucat sebentar, lalu mengeras. Ia menyadari bahwa perlawanan bukan hanya teori, tapi nyata. Ini semua salah paham, katanya. Suaranya lebih tegang dari biasanya. Tapi aku tahu, itu tipuan terakhir. Anak tiriku berdiri sedikit di belakangku. Gemetar tapi tegak. Ia menatap suamiku tanpa ragu. Ada keberanian yang lahir dari malam-malam ketakutan. Suamiku mengambil langkah maju, cepat. Aku mundur, menahan anak tiriku di belakang. Hujan dari jendela menyapu lampu, membuat bayangan mereka bergerak liar di dinding. Napas kami tercampur dengan ketegangan udara yang berat. Kami bertatap lama, diam. Setiap detik terasa seperti jam, setiap gerak diperkirakan. Lalu, ia kehilangan keseimbangan emosional. Tangan yang biasanya rapi dan tenang kini gemetar. Suara napasnya kasar. Aku menunggu. Ini saatnya. Kenapa harus begini? Bisikku. Anak tiriku menatapku. Mata berkaca-kaca, tapi mantap. Aku tahu ia siap mengikuti langkah ini. Suamiku menatap kami, topeng terakhirnya runtuh. Semua manipulasi, semua pengawasan, kini terungkap di matanya sendiri. Ia berusaha mengontrol. Tapi jelas kelelahan. Kami menggunakan momen itu. Langkah demi langkah, kami menutup ruang geraknya. Benda-benda kecil mulai kami pindahkan dengan strategi, mengubah jalur, menutup kemungkinan pelarian. Anak tiriku memegang tanganku lebih erat. Kami bergerak serempak, diam-diam, tapi pasti. Rumah ini bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ini medan pertahanan, panggung konfrontasi final. Suamiku mundur, menatap sekeliling. Kini jelas, ia terpojok. Matanya mencari celah, tapi kami sudah menutup semua kemungkinan. Ia terdiam, napas tersengal, wajah memucat. Bayangan di dinding bergerak, kami bergerak. Semua seirama dengan ketegangan yang menumpuk. Saat itu, aku merasakan pelepasan emosional yang berat. Semua ketakutan, semua tekanan. Semuanya menumpuk dalam satu momen. Anak tiriku berdiri tegak, menghadapi ancaman yang sebelumnya membuatnya gemetar. Aku tahu, keberanian itu lahir dari malam-malam ketakutan dan rencana yang tersusun rapi. Suamiku mencoba bicara lagi, tapi kata-katanya tersendat. Aku menatapnya, menahan napas, menunggu. Hujan terus membasahi jendela, lampu lilin bergetar. Bayangan kami di dinding menari perlahan. Setiap detik menegangkan. Kami bergerak ke arahnya, hati-hati, mengukur setiap langkah, dan aku tahu satu hal. Kebenaran telah terungkap, tapi nasib keluarga berada di ambang kehancuran atau keselamatan. Tidak ada jalan mundur lagi. Semuanya tergantung pada detik berikutnya. Pada keputusan yang akan kami buat saat malam ini mencapai puncaknya. Pagi itu sunyi. Rumah terasa berbeda, meski dinding dan lantai yang sama tetap menatapku. Aku duduk di sofa, tangan menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Hujan semalam meninggalkan jejak air di jendela. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menandai awal yang baru, sekaligus meninggalkan bayangan lama. Anak tiriku duduk di lantai, menggambar. Garis-garisnya tenang, teratur, berbeda dari coretan panik beberapa minggu lalu. Ia menatapku sesekali lalu tersenyum pelan. "Bu, kita bisa mulai lagi kan?" katanya. Suaranya lembut, penuh harapan kecil yang lahir dari malam-malam penuh ketakutan. Aku mengangguk, menahan air mata yang ingin jatuh. Rumah ini tidak lagi tempat yang sama. Setiap sudut menyimpan ingatan, setiap bayangan menyimpan bekas ketegangan. Tapi kami belajar bernapas di dalamnya. Langkah-langkah kecil mulai terasa aman. Pintu terkunci dengan ketat, tapi bukan karena ketakutan yang membekap. Ini perlindungan, bukan jebakan.
Proses hukum berjalan lambat tapi pasti. Pelaku kini jauh, terpojok oleh konsekuensi nyata. Aku mengikuti sidang, mendengarkan kata-kata hakim, memandang wajahnya yang dingin. Tidak ada kepuasan instan, hanya kenyataan yang diterima dengan lambat dan berat. Anak tiriku berada di sampingku, menggenggam tanganku erat, seolah menyerap ketenangan yang sulit dicapai. Malam-malam pertama terasa berat. Setiap suara masih membuatku menoleh. Setiap pintu tertutup memunculkan ingatan. Tapi aku belajar menghadapinya. Napas dalam-dalam, langkah perlahan, suara lampu yang menyala, ritme sederhana yang menenangkan. Anak tiriku belajar tidur sendiri, bangun dengan rasa aman yang baru ditemukan. Aku menyusun ulang rumah. Barang-barang lama dikembalikan, sebagian disingkirkan. Setiap perabot, setiap rak menjadi simbol kontrol kembali atas ruang kami sendiri. Tidak ada yang bisa bergerak tanpa sepengetahuan kami. Bukan untuk mengawasi, tapi untuk menegaskan batas. Batas aman yang baru. Kami mulai berbicara tentang malam-malam gelap itu. Tanpa menekan, tanpa tergesa, anak tiriku mengingat sedikit demi sedikit. Aku mendengarkan, mengangguk, menahan diri agar tidak mengulang trauma. Kata-kata pelan, suara napas yang tersendat, hening di antaranya. Semua terasa berat, tapi juga melegakan. Hari-hari berlalu. Rutinitas sederhana menjadi terapi. Memasak bersama, menanam di halaman kecil, membaca buku sebelum tidur. Tawa perlahan muncul, lembut, bukan tawa penuh hiburan instan. Ia tenang, tapi bukan lugu. Aku lega, tapi bukan lupa. Suamiku tidak lagi ada di sini. Rumah ini menjadi milik kami. Meski setiap jejak lama masih ada. Tidak semua kegelapan hilang. Terkadang, aku masih menatap bayangan di sudut ruangan dan menarik napas panjang. Tapi sekarang, aku mengendalikannya. Sekarang, aku mengatur ruang kami, bukan sebaliknya. Aku menatap anak tiriku, tangannya di tanganku, mata kami bertemu. Kita selamat, kataku. Ia tersenyum. Tidak ceria, tapi mantap. Aku mengangguk, merasakan keteguhan yang lahir dari luka. Dari malam-malam panjang yang kami lewati, rumah tetap sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Sunyi ini adalah awal baru, pelan, dalam, dan jujur. Kami belajar hidup kembali di tengah bekas kegelapan, membangun rasa aman yang sebelumnya hilang. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa cukup, kami selamat.